wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan melakukan percobaan biokimia yang kedua yang berjudul aktivitas enzim alfa amilase pada saliva. Nah, di sini tujuan dari praktikum kita kali ini adalah untuk memahami beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim alfa amilase pada saliva. Nah, melihat kinetika reaksi, telah diketahui bahwa ada zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Hal yang mempercepat laju reaksi inilah yang disebut dengan katalis. Nah, katalis itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu biokatalis dan non-biokatalis. Nah, enzim merupakan biokatalis yang sangat efektif. Hanya dengan sedikit saja enzim dapat bekerja. Nah, umumnya itu enzim itu terdapat dalam manusia dan tanaman. Nah, untuk manusia itu sebagai larutan koloidal dalam fluida tubuh. Contohnya ada air ludah, darah, cairan lambung, cairan pankreas, dan lain sebagainya. Nah, untuk enzim yang ada di dalam tanaman itu seperti bromelin pada buah nanas, kemudian papain pada buah pepaya, dan urease pada kedelai. Nah, jadi teman-teman, dalam aktivitas suatu enzim saat bekerja itu ternyata dalam perjalanannya itu ada sejumlah faktor yang bisa mempengaruhinya. Nah, diantaranya faktor tersebut adalah suhu, pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, aktivator, dan inhibitor. Nah, kemudian kita kan nanti akan melakukan praktikum uji enzim amilase pada saliva. Nah, alangkah baiknya kita harus tahu apa itu pengertian saliva atau apa itu pengertian dari enzim amilase. Nah, di dalam rongga mulut itu ternyata terdapat saliva atau nama lainnya dari air liur. Nah, saliva ini memiliki fungsi dalam rongga mulut, antara lain bertanggung jawab untuk pencernaan, melindungi dan melumasi selaput lendir, memfasilitasi konsumsi makanan, dan produksi suara. Nah, saliva ini hasil sekret dari kelenjar yang penting bagi tubuh karena dia terdiri dari 99,5% H2O dan 0,5% protein, kemudian glikoprotein dan elektrolit. Kemudian protein yang terpenting dari saliva itu adalah amilase, mukus, dan lisosim yang berperan penting dalam fungsi saliva. Kemudian saliva itu terdiri dari 3 kelenjar utama. Nah, yang pertama itu ada kelenjar parotis, submandibular, dan kelenjar viskositas atau kekentalan pada saliva. Nah, selain viskositas itu juga pH juga mempengaruhi dalam proses pengunyahan. Nah, lanjut ya teman-teman. Oke, nah ternyata pada saliva itu terdapat enzim yang membantu proses metabolisme. Nah, kemudian enzim yang paling dominan adalah enzim yang dominan pada saliva itu adalah alfa amilase. Amilase merupakan enzim pencernaan terutama dilakukan oleh pankreas dan kelenjar ludah. Nah, fungsi utama dari enzim amilase itu adalah untuk memecah pati dalam makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Nah, mekanisme kerja enzim amilase ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama tahap degradasi amilosa menjadi maltosa dan maltotriose. Yang kedua adalah pembentukan glukosa dan maltosa. Nah, berikut ini adalah alat bahan yang saya gunakan ya teman-teman ya, bisa lihat sendiri pada slide. Nah, kemudian ini adalah MSDS dari amilum dan iod. Bisa dilihat sendiri pada slide. Nah, ini kita sudah melalui cara kerja percobaan di mana nanti saya akan melakukan percobaan dengan sendiri ya, dengan menggunakan bahan-bahan yang telah saya bahas sebelumnya di slide sebelumnya. Baiklah teman-teman, kali ini di percobaan yang kedua saya akan melakukan percobaan mengenai uji amilase pada saliva. Langsung saja untuk langkah yang pertama itu kita haluskan, encerkan dulu nasinya dengan menggunakan air. Kita tuangkan nasi yang telah kita haluskan tadi ke dalam masing-masing gelas ya, gelas 1, 2, dan 3. Setelah itu kita masukkan saliva ini ke dalam masing-masing gelas ya. Selanjutnya kita beri perlakuan untuk gelas 1 biarkan pada suhu ruang. Untuk gelas 2 kita taruhkan pada air yang dingin.
masukkan pada air yang dingin. Kemudian untuk gelas 3 kita panaskan. Kita berikan waktu 5 menit, kemudian diteteskan. Sudah menunjukkan 5 menit, kemudian kita teteskan iodin ke dalam 2 dan 3. 1 kita teteskan, kita teteskan juga sama 10 tetes. Kemudian untuk gelas 3 juga tetes. Kemudian kita homogenkan ya teman-teman. Setelah itu dihomogenkan dan kita tunggu selama 20 menit. Oke teman-teman, setelah 20 menit kita diamkan. Beginilah pada gelas 1 yang awalnya tadi ungu pekat, sekarang agak tidak terlalu pekat ya, seperti ini. Kemudian untuk yang dipanaskan di gelas 3 itu yang awalnya berbentuk ungu, nah sekarang warna ungunya memudar jadi seperti ini. Sedangkan untuk gelas 2 yang diberi air dingin itu tadinya ungu pekat, sekarang masih sama, malah terlihat sangat pekat di sini ya. Bisa dilihat sangat pekat sekali untuk air dingin. Nah, inilah hasil dari percobaan saya mengenai uji amilase pada saliva berdasarkan pengaruh suhu. Halo teman-teman, sekarang kita memasuki percobaan uji amilase pengaruh pH. Nah, yang pertama sudah disiapkan 3 gelas, kemudian juga 3 gelas yang berisi air jeruk, kemudian air garam, dan air dari soda kue atau dari natrium bikarbonat. Nah, kemudian juga saliva dan juga nasi. Nah, pertama kita masukkan terdahulu saliva ke dalam masing-masing gelas 1, 2, dan 3. Setelah itu kita masukkan nasi yang dihaluskan ke dalam gelas 1, 2, dan 3. Setelah kita memasukkan nasi dan saliva ke dalam 3 gelas ini, kemudian kita masukkan 1 ml atau 1 sendok teh air jeruk ke gelas yang 1. Kita masukkan air garam ke dalam gelas yang kedua, dan yang terakhir kita masukkan air soda kue pada gelas yang ketiga. Setelah tadi air jeruk sudah dimasukkan ke gelas 1, kemudian air garam dimasukkan ke gelas 2, kemudian air larutan baking soda itu pada gelas ketiga, kemudian kita aduk ya. Kita aduk masing-masing gelas tadi ya. Kemudian kita teteskan iodin atau betadin pada masing-masing gelas ya.
kita homogenkan kembali, kita aduk untuk gelas yang pertama. Nah, sudah nampak ya, di sini menunjukkan adanya warna ungu, bisa dilihat. Nah, kemudian kita beralih ke homogenkan air garam. Sudah kita homogenkan pada gelas yang ketiga, itu berisi air soda kue. Oke, sudah kita aduk semua. Oke, sudah semua diaduk, kemudian kita diamkan dan tunggu sampai waktu 20 menit. Oke, waktu sudah menunjukkan 20 menit dan inilah hasil pengamatan dari uji amilase pengaruh pH. Nah, untuk pada air jeruk ini tadinya warnanya ungu, sekarang berubah ungunya memudar ya teman-teman ya. Ini dia menjadi dominan putih tapi ada ungu-ungunya sedikit. Nah, kemudian untuk yang air garam ini tadinya warnanya ungu juga, kemudian ini berubah menjadi ungunya memudar dan agak kecoklatan, terlihatnya kecoklatan ya. Kemudian untuk yang gelas ketiga itu air soda kue, itu yang tadinya juga sama ungu, kemudian ini terlihat apa ya, kecoklatan tapi agak kayak warna krem tapi bercampur putih ya. Ini coklatnya kecoklatannya agak itu ya, ada agak seperti krem-krem begitu warnanya. Kalau yang ini ya coklat tapi terlihat ada kecampuran ungunya kalau yang air garam. Kalau yang ini terlihat sekali warna air jeruk ini warnanya tadi ungunya memudar. Ini akan menjadi seperti semula lagi, terlihatnya putih. Oke, inilah hasil pengamatan dari percobaan uji amilase pengaruh pH. Nah, oke, setelah saya melakukan percobaan ternyata memberikan hasil yang ada yang sesuai dengan teori dan ada yang tidak. Nah, inilah kita memasuki pada hasil pembahasan percobaan. Nah, nanti di sini akan dibahas mengenai hasil pengamatan dan hasil pembahasan. Nah, di sini itu adalah hasil pengamatan, yaitu dari pengaruh suhu. Nah, hasil dari pengamatannya sebagai berikut ya, bisa dilihat saya melakukan percobaan dengan 3 perlakuan, yaitu saya di suhu ruang, suhu dingin, dan suhu panas. Nah, kemudian untuk hasil pengamatan pengaruh pH itu saya juga beri 3 perlakuan, yaitu dalam keadaan asam, basa, dan netral. Nah, asam saya menggunakan air jeruk, dan basa saya menggunakan soda kue, dan untuk netral saya menggunakan garam dapur. Oke, lanjut ya. Untuk mengaruh suhu itu suatu enzim mampu bekerja optimal pada suhu yang normal jika pada umumnya suhu bekerja optimum pada suhu 40 derajat Celcius. Namun ada literatur yang mengatakan bahwa enzim itu dapat bekerja pada suhu 37 sampai 40 derajat Celcius. Nah, apabila berada pada suhu yang sedikit menurun, itu maka kinerja enzim tersebut juga melambat. Kemudian apabila pada suhu yang tinggi, maka enzim akan beresiko mengalami denaturasi, yaitu enzim rusak karena tidak dapat menjalankan fungsinya.
Berdasarkan penjelasan ini, jika dikaitkan dengan percobaan yang telah dilakukan, maka saya sendiri itu kinerja enzim amilase yang bekerja terdapat pada sampel gelas 1 yang mana diletakkan pada suhu ruang. Nah, hal ini karena bekerjanya enzim amilase tersebut itu dibuktikan dengan adanya perubahan warna sampel pada gelas 1 yang terlihat warna ungu dan putih atau campuran dari kedua warna tersebut setelah didiamkan selama 20 menit ya. Nah, terlihatnya warna ungu dan putih itu telah didiamkan itu karena enzim amilase itu dapat bekerja untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, sebelum didiamkan warna sampel pada gelas 1 itu sebelumnya itu terlihat warna ungu hitam pekat sekali. Nah, kemudian adanya warna ungu ini itu dikarenakan hasil dari bahan nasi yang mengandung amilum. Nah, lanjut teman-teman, untuk pengaruh suhu selanjutnya itu pada sampel gelas 2 itu diletakkan pada suhu yang dingin. Nah, di sini saya pilih perlakuan air dan es batu ya pada suhu yang dingin itu. Nah, jadi aktivitas kinerja enzim amilase itu sedikit melambat karena hal ini dibuktikan bahwa setelah didiamkan 20 menit itu warna pada sampel gelas 2 terlihat warna ungu kehitaman pekat. Nah, dan warna ungu tersebut itu mengalami pemudaran itu pada waktu lebih dari 20 menit. Jadi mungkin kinerja enzimnya amilasenya sedikit terlambat karena suhu dari gelas tersebut yang diberikan perilaku dingin itu untuk memengaruhi sampel ya. Jadi, nah sedangkan untuk sampel gelas 3 itu diletakkan pada suhu yang panas. Nah, hasil pengamatannya itu setelah didiamkan 20 menit warna sampel putih jernih. Terlihatnya warna tersebut dikarenakan enzim tidak dapat bekerja secara optimal pada suhu yang panas karena dia mengalami denaturasi, di mana struktur kimia itu enzim mengalami perubahan sehingga mengakibatkan enzim tidak bisa menjalankan fungsinya. Itulah denaturasi ya teman-teman ya. Kemudian sisi aktif dan tidak lagi itu mengikat karena denaturasi, jadi sisi aktif itu tidak lagi mengikat ke substrat sehingga tidak akan ada reaksi yang terjadi. Nah, hal ini adalah pembahasan dari pengaruh pH, di mana kinerja pada enzim itu bisa dipengaruhi oleh kondisi pH tertentu. Semua halnya seperti suhu pada slide sebelumnya, pada umumnya pH optimum juga itu berkisar optimum pada enzim itu berkisar antara 6 sampai 8. Nah, pada percobaan ini ingin menguji aktivitas enzim amilase pada macam-macam pH. Di sini memakai pH asam dari jeruk nipis karena kandungan yang dimiliki jeruk nipis itu adalah asam sitrat dengan pH 2,48 sampai 2,5. Sedangkan untuk pH basa saya ambil dari air soda kue karena dia memiliki pH 9. Nah, dan untuk netral atau pH sama dengan 7 saya menggunakan garam. Nah, pada sampel gelas 1 yang direaksikan dengan air jeruk itu setelah didiamkan selama 20 menit warna sampel tersebut putih. Nah, pada sampel gelas 2 itu direaksikan dengan air garam setelah didiamkan selama 20 menit warna sampel tersebut terlihat ungu kecoklatan. Nah, pada sampel gelas 3 yang direaksikan dengan soda kue setelah didiamkan selama 20 menit warna sampel terlihat seperti warna putih kekuningan. Nah, sebelum didiamkan itu ketiga sampel tersebut itu terlihat warna ungu kehitaman setelah dideteksi dengan betadin dan diaduk. Nah, kemudian berdasarkan hasil pengamatan adanya bentuk setelah mengamati pengamatan ya, itu adanya bentuk warna kompleks yang ungunya itu memudar itu pada sampel gelas 2 ya, menurut praktikan karena dia yang direaksikan dengan garam dapur karena dia menghasilkan ungu kecoklatan, dia sudah tidak ungu pekat lagi. Jadi dari itu kinerja enzim amilase itu untuk mengubah amilum menjadi glukosa itu efektif menjalankan fungsinya pada pH yang netral, yaitu berkisaran pH sama dengan 7. Nah, hal ini dikarenakan bahwa pH air jeruk itu terlalu asam ya, sehingga kinerja enzim itu mengalami denaturasi. Begitupun pada kondisi basa. Nah, jadi hasil percobaan sebenarnya itu seharusnya pada air jeruk dan soda kue itu seharusnya tetap menunjukkan ungu kehitaman ya, tetapi pada percobaan praktikan itu air jeruk dan soda kuenya itu warna ungunya malah memudar. Nah, ini suatu kejanggalan ya bagi praktikan. Nah, mungkin disebabkan adanya kejanggalan tersebut mungkin disebabkan akibat perilaku dalam saat menambahkan air jeruk dan larutan soda kue itu mungkin tidak sama, perbandingan tidak sama dengan saat penambahan salivas. Jadi untuk mengondisikan kondisinya itu suasananya itu terlalu kurang sedikit dalam asam dan basa. Nah, berikut ini adalah kesimpulan. Jadi setelah melakukan percobaan dapat dilakukan kesimpulan bahwa aktivitas enzim dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, diantaranya pengaruh suhu dan pH. Nah, pada percobaan ini untuk pengaruh suhu enzim bekerja. Nah, teman-teman
Saya lanjutkan ya, maaf tadi kepotong. Nah, jadi keduanya itu ditandai menandakan bahwa enzim keduanya ditandai adanya perubahan warna ungu ya, bercampur putih yang tadi pH netral sama suhu ruang. Nah, karena menandakan bahwa enzim amilase itu telah mengubah amilo menjadi glukosa ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun dasar teori dan pembahasan itu adalah sebagai pada slide ini ya teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman dan ibu telah menyaksikan video saya. Mungkin apabila ada kekurangan, mohon maaf dari saya sebesar-besarnya. Mungkin saya juga masih ada kesalahan, belum sempurna sama sekali. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.